Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Dewi Asih, Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B, Stikes Wijaya Husada Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal mengenai interpretasi analisa gas darah. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu analisa gas darah. Analisa gas darah atau arteri blood gas adalah tes darah yang diambil melalui pembuluh darah arteri untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa pH di dalam darah. Ada pula batas normal dari zat-zat yang terkandung di dalam darah. Yang pertama itu ada pH normalnya 7,35 sampai 7,45. Yang kedua ada PaCO2 normalnya 35 sampai 45. Yang ketiga ada PaO2 normalnya 80 sampai 100. Yang keempat ada SaO2 atau saturasi oksigen yaitu 95% atau lebih. Yang kelima ada HCO3 yaitu normalnya 22 sampai 26. Dan yang terakhir ada CaO2 yaitu normalnya 16 sampai 22. Pada analisa gas darah ini yang lebih difokuskan yaitu pH, PaCO2 dan HCO3. Nah, di sini ada bagan yaitu normal pH 7,35 sampai 7,45 dikatakan netral. Jika kurang dari 7,35 maka dikatakan asidosis atau asam. Jika lebih dari 7,45 dikatakan alkalosis yaitu basa. Selanjutnya yaitu ada PaCO2. Jika PaCO2-nya lebih dari 45 dikatakan asidosis. Jika kurang dari 35 maka dikatakan alkalosis. Mengapa di bawah sini ada tulisan respiratorik? Mengapa disebut respiratorik? Karena jika yang terganggu atau ada masalah pada PaCO2 maka disebut respiratorik. Selanjutnya ada HCO3 yaitu 22 sampai 26. Jika kurang dari 22 maka disebut asidosis dan jika lebih dari 26 maka disebut alkalosis. Nah, di sini pula ada tulisan metabolik. Jika yang terganggu atau terjadi masalahnya pada HCO3 maka disebut metabolik. Nah, di sini ada yang tadi sudah saya sampaikan yaitu respiratorik. Nilai pada PaCO2-nya yang abnormal atau terganggu baik naik ataupun turun. Selanjutnya ada metabolik. Nilai pada HCO3 abnormal atau terganggu baik naik ataupun turun. Nah, di sini ada soal. Yang pertama itu pH-nya 7. Yaitu yang pertama itu pH-nya 7, PaCO2-nya 50 dan HCO3-nya 25. Jawabannya itu asidosis respiratorik. Mengapa dikatakan asidosis respiratorik? Karena pH-nya kurang dari normal, yaitu ia bersifat asam atau asidosis. Selanjutnya PaCO2-nya juga lebih dari normal, yaitu normalnya 35 sampai 45 dan HCO3-nya yaitu dalam batasan normal. Normalnya itu 22 sampai 26. Mengapa respiratorik? Karena yang terjadi gangguan atau yang ada masalahnya yaitu PaCO2-nya. Jadi asidosis respiratorik. Selanjutnya soal yang kedua. pH-nya 7,20, PaCO2-nya 35 dan HCO3-nya 21. Maka jawabannya asidosis metabolik. Mengapa jawabannya asidosis metabolik? Karena pH-nya 7,20. pH 7,20 ini kurang dari normal karena normalnya itu 7,35 sampai 7,45. Selanjutnya PaCO2-nya 35. PaCO2-nya 35 ini termasuk dalam batasan normal karena normalnya itu 35 sampai 45 dan HCO3-nya kurang dari batas normal yaitu normalnya 22 sampai 26. Mengapa dikatakan asidosis? Karena pH-nya itu kurang dari normal bersifat asam jadi asidosis. Mengapa dikatakan metabolik? Karena yang terjadi gangguannya atau
Yang terjadi masalahnya itu ada di HCO3 karena dia abnormal, sedangkan PaCO2-nya itu normal. Jadi, asidosis metabolik. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu ada pH-nya 7,50, PaCO2-nya 25, dan HCO3-nya 22. Maka jawabannya alkalosis respiratorik. Mengapa jawabannya alkalosis respiratorik? Karena pH-nya 7,50. Ia berada pada di atas di atas batas normal yaitu normalnya 7,35 sampai 7,45. Maka bersifat asam yaitu alkalosis. Selanjutnya PaCO2-nya 25. PaCO2 PaCO2 25 ini ia kurang dari batasan normal, yaitu kan normalnya 35 sampai 45 dan HCO3-nya 22. 22 ini termasuk dalam batas normal karena normalnya itu 22 sampai 26. Yang sudah tadi saya bilang mengapa alkalosis karena karena pH-nya itu lebih dari batasan normal dan mengapa respiratori? Karena yang terjadi gangguan yaitu ada pada PaCO2. PaCO2-nya abnormal jadi respiratorik sedangkan HCO3-nya itu normal. Jadi alkalosis respiratorik. Selanjutnya soal yang keempat. pH-nya 7,55, PaCO2-nya 40, dan HCO3-nya 27. Jawabannya alkalosis metabolik. Mengapa jawabannya alkalosis metabolik? Karena pH-nya 7,55, maka ia berada pada di atas normal ya. Karena normalnya 7,35 sampai 7,45. Dan PaCO2-nya ini 40. PaCO2 40 ini termasuk dalam batasan normal karena normalnya itu 35 sampai 45. Dan HCO3-nya ini 27. HCO3 27 ini termasuk lebih dari batasan normal karena normalnya 22 sampai 26. Mengapa dikatakan alkalosis? Karena pH-nya 7,55 bersifat asam, jadi alkalosis. Dan mengapa dikatakan metabolik? Karena HCO3-nya lebih dari batas normal. Maka yang terganggu di sini adalah HCO3, jadi metabolik. Jadi jawabannya alkalosis metabolik. Nah, ada pula di sini terkompensasi sempurna apabila memenuhi syarat pH-nya normal, PaCO2-nya abnormal, dan HCO3-nya abnormal. Selanjutnya ada terkompensasi sebagian. Bisa dikatakan terkompensasi sebagian dengan memenuhi syarat pH, PaCO2, dan HCO3-nya abnormal. Dan yang terakhir, bisa dikatakan tidak terkompensasi dengan syarat pH-nya abnormal, PaCO2 atau HCO3 salah satunya itu abnormal. Nah, di sini ada soalnya. Yang selanjutnya yaitu pH-nya 7,25, PaCO2-nya 35, dan HCO3-nya 18. pH 7,25. Di sini dia kurang dari batasan normal karena normalnya itu 7,35 sampai 7,45. Maka ia bersifat asam, jadi asidosis. Selanjutnya PaCO2-nya ini 35. PaCO2-nya ini 35, ia termasuk ke dalam batas normal karena normalnya 35 sampai 45. Selanjutnya HCO3-nya 18. HCO3 18 ini ia kurang dari batasan normal karena normalnya 22 sampai 26. Mengapa jawabannya asidosis? Karena pH-nya kurang dari normal, tadi sudah saya sebutkan. Mengapa metabolik? Karena yang terganggu atau terjadi masalah di sini ada pada HCO3-nya. Dan mengapa dikatakan tidak terkompensasi? Karena pH-nya abnormal, PaCO2-nya normal, dan HCO3-nya abnormal. Atau pH normal, PaCO2 dan HCO3-nya salah satunya abnormal. Selanjutnya, yang nomor 6, pH-nya 7,43, PaCO2-nya 29, dan HCO3-nya 20.
Jawabannya alkalosis respiratori terkompensasi sempurna. pH-nya 7,43. Ini dikatakan normal. Maksudnya dalam batasan normal. pH CO2-nya 29 dan pH CO2-nya 29 ini termasuk ke dalam batasan batasan tidak normal ya, kurang dari normal. Karena normalnya itu 35 sampai 45 dan HCO3-nya 20. 20 juga termasuk dalam batasan tidak normal karena normalnya itu 22 sampai 26. Mengapa dikatakan alkalosis sedangkan pH-nya itu dia dalam batasan normal? Karena kan normalnya 7,35 sampai 7,45. Nah, di sini pada soal ada 7,43. Kita lihat dulu 7,43 ini ia lebih cenderung kemana? Apakah ia cenderung ke alkalosis atau ke asidosis? Karena 43 ini cenderung ke alkalosis, maka alkalosis. Dan mengapa respiratori? Karena yang terjadi mengapa respiratori? Kita lihat dulu dari PaCO2 dan HCO3-nya terlebih dahulu. Ini kan PaCO2 dan HCO3-nya semuanya sama-sama abnormal. Kita lihat dari rentangnya dulu. Normal PaCO2 ini 35 sampai 45, sedangkan di sini 29. Rentang dari 29 ke 35 itu 6. Dan HCO3-nya ini 22. Normalnya itu 20 HCO3-nya di sini 20, normalnya itu 22 sampai 26. Rentang dari 20 ke 22 ini adalah 2. Nah, kita lihat rentang dari PaCO2 dan HCO3 yang lebih besar itu yang mana? Yaitu PaCO2. Nah, PaCO2 ini yang terjadi gangguan yang ada masalahnya di PaCO2. Jadi diambillah respiratori. Jadi alkalosis respiratori. Mengapa dikatakan terkompensasi sempurna? Karena pH-nya ini normal 7,43 dan PaCO2-nya abnormal dan HCO3-nya juga abnormal. Jadi jawabannya alkalosis respiratori terkompensasi sempurna. Selanjutnya pH-nya 7,47, PaCO2-nya 32 dan HCO3-nya 18. Jawabannya alkalosis metabolik terkompensasi sebagian. Mengapa jawabannya alkalosis metabolik terkompensasi sebagian? Karena pH-nya 7,47, ia ada pada melebihi batasan normal. Normalnya itu 7,35 sampai 7,45. Maka ia bersifat alkalosis. Selanjutnya PaCO2 32. 32 ini ia batasan normal dari PaCO2 ini ada 35 sampai 45. Di sini dia PaCO2-nya abnormal karena 32. Selanjutnya HCO3-nya 18. Sedangkan normal HCO3-nya ini ialah 20 sampai normal dari HCO3-nya ini ialah 22 sampai 26. Nah, tadi yang sudah saya bilang mengapa dikatakan alkalosis karena pH-nya itu abnormal ya. Terus mengapa dikatakan metabolik? Kita lihat lagi seperti soal sebelumnya. Kita bedakan lagi pada rentangnya. Rentang dari 32 ke 35 itu maksudnya normalnya kan 35, sedangkan di soal 32 PaCO2-nya. Kita lihat rentangnya itu 32 ke 35 yaitu 3 dan HCO3-nya itu 18, sedangkan normalnya itu ialah 22. Jadi rentangnya itu 4. Nah, kita lihat dari PaCO2 dan HCO3, maka yang lebih besar ada masalahnya itu yang mana? Karena di sini yang lebih besar itu HCO3, maka jadinya metabolik. Karena metabolik ini, karena dikatakan metabolik, yaitu yang ada masalahnya pada HCO3. Jadi alkalosis metabolik. Mengapa
terkompensasi sebagian karena pH-nya abnormal, PaCO2-nya abnormal, dan HCO3 abnormal. Jadi semuanya abnormal. Sekian presentasi atau yang dapat saya sampaikan mengenai soal dan pembahasan analisa gas, interpretasi analisa gas darah. Mohon maaf jika kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.